Dengar radio nggak pakai ribet? Klik aja sonorasurabaya.com. Harmoni Keluarga, membentuk keluarga bahagia. Halo, selamat pagi sahabat Sonora. Senang sekali ada saya Vina Putri yang menemani Anda di program Harmoni Keluarga untuk hari Kamis ini 15 September 2022. Sahabat Sonora, apa kabar untuk Anda hari ini sahabat Sonora? Ngobrol seputar parenting sahabat Sonora, dan kali ini fokus ke generasi. Dan untuk topik secara garis besarnya sahabat Sonora untuk hari ini membesarkan generasi alfa. Apa sih itu generasi alfa? Dan orang tua generasi alfa tentu saja memiliki tantangan tersendiri mendidik dan membesarkan buah hatinya. Oleh karena itu perlu persiapan yang matang. Dan seperti apa sih pola asuh yang paling oke untuk generasi alfa? Anda bisa menyimak 1 jam ke depan ini sahabat Sonora di program Harmoni Keluarga bersama dengan narasumber kita pagi hari ini ada Ibu Asteria R. Saroinsong, SPSI, psikolog klinis. Anda juga bisa dengarkan Sonora FM 98 Surabaya melalui streaming juga sahabat Sonora di www.sonorasurabaya.com, dan Anda juga bisa menyimak melalui live Facebook kita di 98,0 Sonora Surabaya dan juga live IG kita di @sonora_surabaya. Anda juga boleh untuk bergabung sahabat Sonora, WhatsApp aja silakan di 0811 304 9800 dan juga 732 7102. Program Harmoni Keluarga bekerja sama dengan Dear Astrid kita hadirkan di selama 1 jam ke depan ini. Saya akan sapa Bu Asteria atau Mimi Ria pagi hari ini. Selamat pagi Mimi Ria. Halo Mimi Ria. Ya, saya masih belum mendengarkan suaranya Mimi Ria. Ya, oke. Kita masih menunggu ya suara dari Mimi Ria. Padahal di video ini dari daring Mimi Ria sudah standby nih sahabat Sonora ya, tapi saya nggak tahu entah kenapa masih belum terdengar untuk pagi hari ini. Tampaknya saya harus minta bantuan sama Mas Timi pagi hari ini untuk bisa membantu saya begitu untuk bisa menyiapkan audio dari narasumber begitu ya. Dan kita masih mengingatkan sahabat Sonora untuk topik kita pagi hari ini yaitu membesarkan generasi alfa. Apa sih itu generasi alfa? Nanti kita akan tanyakan ke narasumber kita pagi hari ini sahabat Sonora. Dan generasi alfa itu mulai tahun berapa sih? Karena seperti yang kita tahu ada generasi milenial, ada generasi Y, Z mungkin sahabat Sonora. Nah, kali ini fokusnya adalah kita ke generasi alfa sahabat Sonora. Bagaimana seperti pola pengasuhan generasi alfa, kemudian pola komunikasinya, cara mendidiknya juga seperti apa begitu sahabat Sonora untuk generasi alfa. Nanti kita akan tanyakan lebih lanjut bersama dengan narasumber kita pagi hari ini, dan kita juga masih menunggu untuk dibetulkan ya sama tim IT kita untuk bisa terhubung bersama dengan narasumber kita pagi hari ini sahabat Sonora. Dan tentunya saya akan coba menyapa Bu Asteria atau Mimi Ria pagi hari ini. Halo Mimi Ria, selamat pagi. Ya, tampaknya masih belum ya. Tim IT kita juga masih membetulkan begitu sahabat Sonora untuk bisa terkonek untuk suaranya. Sekali lagi sahabat Sonora, orang tua generasi alfa tentu saja memiliki tantangan tersendiri dalam mendidik dan membesarkan buah hatinya. Oleh karena itu perlu ya persiapan yang matang seperti apa pola asuh yang paling oke nih untuk generasi alfa. Bagaimana ya sahabat Sonora, apakah untuk pola pengasuhan generasi alfa apakah ini sama dengan generasi
Y ataupun generasi Z ataupun generasi sebelum-sebelumnya ataupun generasi milenial begitu sahabat Sonora, apakah disamaratakan ataukah beda begitu sahabat Sonora? Nanti kita juga akan coba tanyakan sahabat Sonora bersama dengan narasumber kita pagi hari ini sahabat Sonora. Baik sahabat Sonora, sambil menunggu ya untuk bisa terhubung dengan suara narasumber kita pagi hari ini, saya coba tes lagi ya, mudah-mudahan bisa. Mimi Ria, halo. Mimi Ria kayaknya tampak mendengarkan saya, tapi saya masih belum bisa menangkap suara Mimi Ria untuk hari ini. Baik, sahabat Sonora, jangan kemana-mana dulu deh. Kita nanti akan kembali lagi, sahabat Sonora, di acara Harmoni Keluarga bersama dengan Dear Asri. Tentunya yang satu ini, sahabat Sonora, tetap bersama kami. Harmoni Keluarga, only on Sonora Surabaya. Hola. Ciao. Bonjour. Konnichiwa. Xin chào. Salam. Aloha. Guten Tag. 你好. Namaste. Oi. Annyeong. Halo. Dimanapun Anda berada di belahan dunia ini, kalau lagi kangen Surabaya, gampang aja. Dengerin sonorasurabaya.com. All about career. Di era digital itu memang kompetensi SDM itu sudah harus ditambah technological kompetensi. Kalau kita bicara tentang human capital, itu kita kan tidak mungkin dan memang tidak bisa bekerja sendiri. Dunia kerja punya cerita, skill, kerja keras. Di program Harmoni Keluarga bersama dengan Dear Asri sahabat Sonora, dan hari ini kita bahas membesarkan generasi Alpha. Saya sudah terhubung bersama dengan Mimi Ria untuk pagi hari ini. Selamat pagi Mimi Ria. Selamat pagi Kak Putri. Alhamdulillah. Kak Vina, Putri ya. Boleh, mau Vina boleh, Putri boleh, Vina Putri boleh. Iya. Alhamdulillah sudah terhubung lagi untuk suaranya. Iya. Kabarnya gimana Mimi Akhirnya, hari ini? Ya. Alhamdulillah Kak. Semoga Kak Putri juga sama teman-teman di Sonora dan semua pendengar Sonora dalam keadaan sehat. Amin ya robbal alamin. Mudah-mudahan Mimi Ria juga sehat, sahabat Sonora yang mendengarkan untuk hari ini juga dalam kondisi sehat juga. Mimi, kita bahas membesarkan generasi Alpha. Apa sih itu Mimi generasi Alpha? Apa ya, kayaknya sekarang lagi ini ya, lagi booming banget ya ngomongin generasi Alpha gitu. Kalau dulu tuh generasi milenial, nah tapi sekarang generasi milenialnya udah pada jadi orang tua gitu ya rata-rata, karena udah 23 tahun ke atas gitu. Ada yang sebagian udah jadi orang tua. Ya, sebenarnya generasi Alpha ini adalah mereka generasi yang dilahirkan mulai sekitar tahun 2011 sampai 2025. Oke, Gitu, Kak. 2011 sampai 2025. Ya. Ini Jadi kalau 2010 2011, ada yang bilang 2010, ada 2011, jadi antara 2010 2011 sampai 2025. Ini adalah generasi paling muda ya, Mimi. Benar. Paling Yang baru. Up to date. Iya. Benar banget. Berarti kalau 2010 ya, anggapnya 2010. Berarti kalau sekarang kita di 2021, berarti mereka masih 11 tahun ya. Wah, ini usianya masih SD dia Mimi ya, di usia ini. Benar. Oke, baik. Generasi Alpha, sekali lagi sahabat Sonora, ini generasi yang paling muda, yang paling terbaru begitu, antara 2011 sampai dengan 2025 menurut Mimi Ria. Ya, 2010 sampai 2025 deh. 2010 sampai dengan 2025. Baik. Mimi, untuk karakteristik dari generasi Alpha ini apa nih Mimi? Ya, generasi Alpha itu generasi yang lahir mereka udah digital native gitu ya. Oh, digital native. Kalau ya digital native itu adalah ketika mereka lahir mereka sudah akrab dengan teknologi digital. Kalau zaman saya tuh masih generasi X ya, wah kelihatan generasinya ya. Di generasi X dulu saya lahir belum ada yang namanya teknologi, boro-boro handphone gitu ya. Hal yang sederhana aja belum ada, tetapi anak-anak yang lahir di generasi Alpha ini, mereka anak-anak yang lahir dengan digital native, jadi sudah langsung akrab dengan berbagai teknologi. Karakteristiknya mereka anak-anak yang cerdas, anak-anak yang pandangannya terbuka, dan sangat akrab dengan teknologi untuk anak-anak ini. Sehingga teknologinya juga lebih canggih loh dari generasi Z, dari generasi yang sebelumnya Kak. Kenapa? Karena sekarang ini benar-benar mereka itu yang namanya teknologi ini kan pesat ya perkembangannya ya Kak.
Generasi Z udah nih, mereka udah digital native lahir gitu ya, tapi tidak secanggih sekarang. Sekarang ada artificial intelligence gitu ya. Bagaimana kadang kita bisa ngecek anak, ngukur suhu badan, kesehatan, itu sekarang udah bisa gitu dengan menggunakan peralatan-peralatan yang kita punyai dengan gadget kita, bisa ngecek kesehatan kita. Mau jalan pagi, udah tinggal gadget aja aplikasi-aplikasi, masukin informasi kita udah tahu nih dengan berat badan segini bagusnya berapa lama ya kita bisa olahraga. Oke, yang pasti Sahabat Sonora untuk karakteristik dari generasi Alpha ini digital native dan ini sangat akrab banget ya dengan teknologi digital sekarang dan mereka ini cenderung cerdas, pandangan terbuka, sekali lagi akrab dengan teknologi begitu Sahabat Sonora. Pantesan ya anak-anak sekarang nih Mimi ini pada jago banget untuk memanfaatkan teknologi. Bahkan ada lagi Kak Putri. Satu lagi itu yang paling sekarang ini mereka karakteristik paling tampak. Mereka itu cepat atau mudah menyesuaikan diri dengan namanya perubahan. Ini ciri-ciri generasi Alpha. Oke, cepat menyesuaikan diri dengan perubahan yang seperti apa, Mimi? Banyak perubahan-perubahan, termasuk dengan perubahan dalam kehidupan ya, perubahan teknologi, mereka juga lebih cepat menguasai. Begitu ada sesuatu, misalnya mereka ada ilmu baru, mereka disuruh cari. Anak-anak sekarang cepat beradaptasi. Kenapa? Karena kalau kita zaman dulu ada ilmu baru nih diajarin, kita suruh nyari misalnya. Kita harus buka buku, cari buku gitu ya, beli gitu. Anak sekarang enggak, mereka udah tahu, oke, berarti saya tinggal searching aja di mana ya saya bisa searching itu. Bahkan mereka bisa belajar langsung ke tempat atau ke ahlinya. Jadi misalnya begini, misalnya mereka ada di sini, tapi mereka pengen cari nih pengetahuan tentang teknologi, misalnya gimana sih pemanfaatan aplikasi tertentu. Kadang mereka bisa loh untuk langsung mereka berchat dengan orang yang mengeluarkan aplikasi itu, atau mereka kantor dari aplikasi itu. Jadi mereka lebih cepat, lebih gampang disuruh apa-apa, oke harus begini. Mereka akan lebih cepat dibanding kita zaman dulu, gitu kan. Lebih gerak cepat begitu ya dengan perubahan yang ada, terutama untuk digitalisasi. Tapi mereka ini dikatakan serba instan nggak sih, Mimi? Ya, kalau kita mau ngomong dikatakan serba instan juga bisa juga, tapi tidak sepenuhnya benar. Maksud saya begini, tidak sepenuhnya benar. Mereka juga berproses kok. Mereka tetap berproses dalam kehidupan sehari-hari. Kalau lebih cepat dari biasanya, ini nggak bisa dipungkiri. Karena apa? Karena memang teknologinya udah maju. Paling gampang deh, Kak Tina sekarang kalau masak nasi masih pakai dandang apa enggak? Masih pakai apa, Mimi? Bisa diulang? Pakai dandang apa enggak? Pakai dandang enggak, pakai magic jar Mi. Nah, artinya kan kita kenapa kok milih magic jar? Lebih cepat Mi, estimasi waktu Mi. Lebih cepat, nasinya nggak gagal gitu ya. Betul. Nah, itu karena memang kebutuhan kita untuk bisa lebih cepat. Termasuk misalnya kita kalau dulu misalnya harus pakai telepon rumah, sekarang nggak usah telepon rumah. Kita mau ngobrol saat ini, kita chat juga udah bisa. Artinya mereka memang dianggap lebih instan, ya benar, karena memang teknologi sudah mendukung seperti itu. Tetapi mereka generasi-generasi yang cerdas, yang mau belajar. Bahkan dari penelitian nih Kak, jadi ada penelitian dari Diano Studios ya Kak, mereka meneliti 2000 generasi Alpha di Inggris ya, termasuk orang tua mereka. Ternyata hasilnya Kak, bahwa generasi Alpha ini yang diteliti, memiliki keseimbangan antara menggunakan teknologi dan aktivitas fisik maupun sosial loh Kak. Jadi artinya, padahal kalau kita ngomong, wah teknologinya udah maju banget nih, kita kadang-kadang langsung persepsi kita langsung mengkaitkan, oh berarti dia teknologi banget nih, nanti dia bisa nggak mau sama yang lain nih. Ya memang di individual iya, tetapi bukan berarti dia tidak mau bersosialisasi. Jadi generasi Alpha ini adalah generasi yang canggih, yang paling canggih, yang lahir di zaman ini, yang memang sama Tuhan udah dilahirkan dengan kecanggihan seperti ini gitu Kak. Untuk apa? Untuk menghadapi dunia saat ini. Oke. Kemudian dihadapkan dengan metode yang tradisional seperti yang Mimi tadi katakan ya, contohnya aja memasak.
Kalau zaman dulu Ya, mungkin pakai dandang begitu Mimi. Namun tingkat keberhasilan juga kadang nggak sampai 100% untuk nggak yang mateng pemula. ya. Ada yang kurang matang, ada yang Iya. sedikit padat atau alot begitu untuk nasinya begitu Mimi. Nah, ketika mereka dihadapkan dengan metode tradisional itu, mereka siapkah untuk hal itu Mimi? Ataukah mereka mudah menyerahkah untuk generasi alfa? Atau cenderung mereka itu menolak begitu? Lebih baik pakai yang cara cepat aja kan sudah ada gitu Mi. Dan ini memang generasi Alpha itu generasi yang maju, tapi mereka generasi yang open minded. Open Mereka minded mau kok juga. terbuka gitu ya. Mm-mm. Cuman memang mereka itu orang yang bisa memutuskan mana yang terbaik untuk mereka. Jadi mereka tuh lebih mungkin kesannya kalau sekarang bilang anak sekarang kalau dikasih tahu ngebantah ya. Pernah dengar nggak? Kak? Mm-mm. Tapi sebetulnya bukan ngebantah, karena dia punya logika berpikir di zamannya. Artinya begini, misalnya disuruh nih, udah deh kamu masak aja, masak nasinya pakai dandang. Mm-mm. Loh ngapain aku masak pakai dandang? Satu, lama. Kedua, kadang-kadang berhasil, kadang enggak. Kan sekarang udah magic Jerman misalnya Betul, seperti itu. betul. Ada dialog. Dia mau menerima perubahan, tapi dia juga pengen tahu apa sih alasan dibalik itu gitu. Jadi saya kalau bilang generasi Alpha ini generasi canggih gitu ya. Mm-mm. Jadi kita harus melihat sisi sebagai orang tua yang mungkin ada generation gap gitu ya dengan anak-anak kita. Anak-anak kita teknologinya maju, kita nggak paham-paham nih. Uh-uh. Ini gimana sih caranya? Apa-apa kita nanya nih ke anak kita. Uh-uh. Nah, kita harus mau sekarang sebagai orang tua generasi Alpha belajar melihat dari dua sisi. Satu sisi dari cara berpikir kita, satu sisi kita coba gimana sih dari cara berpikir generasi Alpha. Jadi generasi Alpha walaupun mereka sudah maju, mereka open minded. Mereka mau tahu yang namanya ilmu pengetahuan. Mm-mm. Tetapi memutuskan untuk menggunakannya atau tidak, mereka akan menimbang lagi gitu. Mereka akan berpikir lagi efektivitasnya, perlunya apa gitu ya. Karena mereka generasi yang cerdas. Generasi ini generasi yang ketika dia melakukan sesuatu, dia juga harus tahu dong sistematika berpikirnya. Kenapa sih kok aku harus melakukan ini? Mm-mm. Kenapa kok nggak boleh? Nah, seperti itu kan. Nah, untuk di tahun mendatang nih Mimi ya, karena dia kan disebut dengan generasi dengan karakteristik cerdas begitu. Apakah mereka juga mungkin mampu menciptakan sebuah perubahan yang lebih baik lagi, misalkan dengan adanya teknologi yang mungkin lebih canggih lagi dari yang sekarang begitu? Mungkinkah seperti itu di masa mendatang, Mimi? Mungkin aja. Mungkin aja ya, Mimi ya. Nah, mungkin banget. Karena apa? Kalau kita mau flashback nih ya, zaman dulu banget yang belum ada teknologi, handphone belum ada, masih pakai surat nih, kita nulis surat. Habis itu ketemu metode-metode baru, bisa pakai telepon rumah, bisa pakai zaman dulu nih ada namanya pager, jadi kita semacam chat gitu tapi harus melalui operator. Kalau sekarang mungkin udah nggak mengenal ya istilah itu. Dan semakin maju sekarang untuk kita berhubungan, terhubung, connected sama siapa aja, sama teman, keluarga, mau dia di luar negeri, kita dalam hitungan detik udah bisa gitu ya kita ngechat mereka. Artinya perkembangan teknologi dan kecerdasan, kemampuan anak-anak kita sekarang ini mungkin saja akan menciptakan teknologi-teknologi yang lebih oke lagi di masa depan. Otomatis perubahan itu pasti, Kak. Artinya kalau kita lihat kemarin saat pandemi ya, saat pandemi itu ada percepatannya. Percepatan kita belajar teknologi. Apalagi sebagai orang tua, pendidik, guru gitu ya. Yang tadinya kita teknologinya masih standar-standar aja, begitu belajar daring harus tahu nih gimana ya caranya install aplikasi Zoom misalnya atau Google Meet, gimana ya caranya kita itu Zoom, gimana ya cara merubah virtual background, nah dan sebagainya gitu ya. Artinya memang kita harus terus berubah dan anak-anak sekarang tentu saja mungkin sekali mereka akan membuat perubahan-perubahan yang luar biasa di masa yang akan datang. Contoh yang paling gampang saat ini dalam kehidupan anak-anak sekarang nih ya Kak Putri ya, jadi dominasi sudah mereka pakai AI ya, pakai artificial intelligence. Contohnya sekarang kita mau matiin lampu nih kayak saya nih di rumah, anak saya kadang cuma pasang seperti speaker kecil gitu ya, yang apa-apa kita cuma Google matikan lampu, Google nyalakan PC gitu.
Ya semudah itu gitu. Jadi sekarang buat anak-anak kita bukan sesuatu yang wow gitu. Mungkin bagi generasi saya, mungkin kalau Kak Putri juga udah nggak wow kali ya. Enggak. Kalau generasi saya itu masih waktu pertama-tama ada gitu ya. Keren banget bisa kayak gini ya. Terus kita bisa ngelihat yang namanya Google Assistant ngecek kesehatan kita. Kita ngelihat ternyata dari HP tuh anak di rumah, orang tua kerja, sekarang nggak ada alasan. Aku nggak bisa ngawasin anakku. Ternyata kita bisa loh memantau dari jauh dengan kamera dan sebagainya. Artinya memang kehidupan anak-anak generasi Alpha ini kehidupan yang penuh dengan kecanggihan teknologi dan akan lebih canggih lagi. Seperti itu. Tapi kita nggak usah khawatir, Kak. Karena apa? Karena setiap anak, setiap generasi itu akan tumbuh dan berkembang sesuai dengan zamannya. Jadi Tuhan pun menciptakan manusia itu dengan anak-anak sekarang diciptakan dengan seperangkat alat kecerdasan juga yang bisa menghadapi berbagai tantangan di saat ini. Kalau kita dulu diciptakan untuk tantangannya dulu gitu. Makanya kenapa kalau saya sekarang ngikutin anak-anak bermedia sosial dan sebagainya, saya harus belajar gitu. Bahkan kadang untuk aplikasi-aplikasi tertentu atau games-gamesnya mereka nih, games itu kan sederhana ya Kak ya. Ada games sederhana, ternyata mereka bisa dengan mudahnya nih jari-jari bergerak gitu ya. Ini buat nembak, ini buat lompat gitu. Cepet banget. Saya belajarnya itu butuh waktu gitu. Jadi, sama kayaknya Mimi. Benar. Jadi artinya saya tetap salah satu orang yang berpandangan positif dengan berbagai perubahan yang terjadi. Ada sisi negatif dari setiap perubahan, pasti. Namanya perubahan itu akan menimbulkan hal ketidaknyamanan, itu pasti. Namanya juga berubah gitu ya. Ada ketidaknyamanan, mungkin ada hal-hal yang nggak enak, tapi bagaimana caranya ketika ada perubahan, kita juga belajar beradaptasi supaya kita resilience, kita tahan, kita bisa menghadapi perubahan. Ini anak-anak kita apa nggak canggih coba nih Kak? Mereka bisa belajar lebih oke dari kita. Oke, orang tua juga harus update dan upgrade juga ya dengan melek teknologi, mau nggak mau, karena anaknya dilahirkan dengan generasi Alpha yang sangat digital native nih Sahabat Sonora. Mimi, kita break sebentar. Ini kebetulan juga udah ada yang bertanya nih Mimi melalui WhatsApp, dan tentunya nanti kita akan bacakan Mimi di segmen kedua. Dan saya memberikan informasi menarik nih untuk Anda Sahabat Sonora. Dear Astrid memberikan layanan konsultasi, konseling, psikotes, dan psikoterapi di klinik psikologi Dear Astrid Story Sharing Space yang beralamat di Jalan Royal Residence BS 12 nomor 56 Surabaya. Ini buka hari Senin sampai dengan Jumat jam 9 pagi sampai dengan jam 5 sore. Dear Astrid juga melayani konsultasi online, bisa buka di www.dearastrid.com dan juga follow Instagramnya @dearastrid.id atau bisa hubungi via WhatsApp di bit.ly/admin Dear Astrid. Sahabat Sonora, jangan kemana-mana dulu. Nanti kita akan kembali lagi di segmen kedua. Tetap di Harmoni Keluarga bersama dengan Dear Astrid. Harmoni Keluarga, only on Sonora Surabaya. Mau kemana nih pagi-pagi gini? Jogging dong. Yuk, ikut. Ogah, males keringetan. Ya elah, keringetan itu sehat kali. Bisa membuang racun dari dalam tubuh. Terus kalau dehidrasi gimana? Gak bakal dehidrasi lah. Nih, gue selalu bawa Cheers Alkaline Powered kalau pas jogging. Cheers Alkaline Powered gak cuma air mineral biasa. Kandungan alkaline dengan pH up to 8,5 membantu tubuh terhidrasi maksimal. Jadi badan segar sepanjang hari dan gak bakal dehidrasi. Dengan Cheers Alkaline Powered, gue berani berkeringat. Wah, mau dong. Buat gue ya. Enak aja, beli sendiri dong. Di toko sebelah juga jual. Udah gue jogging dulu ya. Keburu siang nih. Tunggu dulu dong. Gue ikut. Cheers Alkaline Power. Air minum dengan pH up to 8,5 membantu menyeimbangkan pH tubuh sehingga badan tetap bugar dan tidak mudah sakit. Cheers Alkaline Power bisa didapat di Hypermart, Giant, Ranchmart, Lotte Mart, dan toko-toko di sekitar kamu. Cheers so fresh so good. Cheers Alkaline Power, berani berkeringat. Sekarang Radio Sonora Surabaya sudah bisa didengarkan di portal Radio Garden. Suara lebih jernih dan bisa diakses dimanapun juga.
Caranya gampang, tinggal ketik alamat web radio.garden, kemudian press play dan tulis di kolom search Sonora Surabaya. Langsung deh, Anda bisa menikmati program-program acara seru di Radio Sonora Surabaya dimanapun dan kapanpun Anda mau. Still on 98.0 Sonora FM News, Traffic and Music. Hai, back again with me Adi di sini dan udah satu malam aja. Yeay, di Udah program waktunya favorit Jangan kamu di mana lagi Sonora kalau dari bukan di jam. Asia Musik. Sekali lagi, caranya gampang. Tinggal ketik alamat web radio.garden, kemudian press play dan tulis di kolom search Sonora Surabaya. Dengerin Radio Sonora kini ada di genggaman Anda. Radio Sonora. Harmoni Keluarga, only on Sonora Surabaya. Anda masih mendengarkan Harmoni Keluarga bersama dengan Dian Astrid. Pagi hari ini sahabat Sonora, saya masih ditemani bersama dengan Ibu Aseria R. Saroinsong, SPSI, psikolog klinis atau Mimiria. Dan Anda yang mau bertanya silakan sahabat Sonora. Kami hadirkan untuk layanan interaktif melalui WhatsApp 0811 304 9800 dan juga telepon 732 7102. Anda juga bisa menyimak sahabat Sonora obrolan kita di Harmoni Keluarga ini di Facebook 98,0 Sonora Surabaya dan juga live IG di Sonora_Surabaya. Anda juga bisa mengakses melalui via streaming pagi hari ini juga sahabat Sonora di www.sonorasurabaya.com. Nah, sebelum kita ke pertanyaan dari para pendengar yang sudah berpartisipasi untuk hari ini, saya pengen tanya lagi nih ke Mimiria. Tentunya ketika membesarkan generasi alfa ini kan pasti butuh persiapan yang matang ya Mimiria sebagai orang tua. Nah, ini persiapannya apa aja dan juga pola asuh yang paling oke, yang paling pas untuk generasi alfa ini juga bagaimana? Seperti apa, Mimi? Mimi masih belum terdengar lagi suaranya, masih menghilang. Halo? Halo? Oke, siap. Halo? Sudah, Mimi. Baik, iya, Kak Putri. Jadi saya ingat Kak Putri bilang ya di awal sebelum kita break tadi ada iklan. Kak Putri bilang, jadi orang tua harus mau. Justru itu garis bawahnya. Jadi sebagai orang tua di generasi alfa, bukan harus ya, tetapi lebih ke arah kita mau atau tidak mau gitu mengikuti perkembangan anak-anak kita. Ya, karena apa? Karena mungkin kalau harus kita ya memang harus satu, tetapi harus mau yang betul itu. Kenapa? Karena anak-anak berkembangnya luar biasa. Kalau kita nggak mau, kalau mau itu kan berarti ada usaha ya Kak Putri. Ada usaha gimana sih ngikutin teknologinya anak-anak, ada usaha bagaimana sih kita mau melek teknologi gitu ya. Nah, ini memang yang harus mau dilakukan oleh orang tua generasi alfa kalau kita mau mengikuti bagaimana perkembangan anak-anak kita. Oke, baik. Lalu bagaimana nih untuk persiapannya nih Mimi? Asuh ya, ya baik Kak. Jadi kalau kita udah lihat nih generasi alfa tuh seperti tadi ya, jadi mereka itu teknologi, open minded, kemudian mereka itu cenderung individualistis ya gitu ya. Tetapi mereka ini juga generasi yang cerdas dan mudah menyesuaikan diri. Sehingga kalau kita sebagai orang tua, yang pertama harus kita lakukan dengan generasi alfa itu jalinlah komunikasi, Kak. Itu yang paling penting. Jaring komunikasi. Kita harus jalin komunikasi. Kenapa? Gak apa-apa, kita teknologi sambil belajar dengan mereka. Kita tetap komunikasi terbuka dengan mereka. Sering berdialog sama anak-anak di generasi alfa. Kenapa? Supaya kita bisa tahu bagaimana sih perkembangan mereka. Kedua, kita tetap sebagai orang tua kita punya kewajiban untuk menanamkan nilai-nilai untuk pegangan mereka dalam kehidupan. Baik nilai-nilai agama, nilai-nilai normatif, ya kan, nilai sopan santun, mana yang boleh dan tidak, bagaimana mereka menjalani hidup. Jadi untuk menanamkan ini semua, maka orang tua harus sering berdialog atau berkomunikasi dengan anak-anaknya, Kak. Jadi yang ketiga, kalau kita sering berdialog,
dan kemudian kita mau belajar dengan mereka, jadi berdialog, habis itu kita harus belajar, Kak. Belajar tentang dunia mereka, termasuk belajar teknologi. Contoh nih, anak kita punya medsos nih, kita nggak punya gitu. Gimana nih sebaiknya? Ya udah, kita coba bikin medsos, walaupun mungkin nggak aktif, tapi medsos kita untuk follow anak kita, untuk tahu, oh ternyata anakku ini di medsos seperti ini ya. Nah, kenapa sih kita perlu seperti itu mendampingi anak kita? Supaya kita bisa mengajarkan bagaimana strategi-strategi kepada mereka untuk menjalani kehidupan, untuk mereka punya tameng ya, punya perisai gimana sih menghadapi tantangan-tantangan yang nanti masuk ke mereka. Karena informasi-informasi dari teknologi nggak semuanya positif kan Kak ya, ada hal-hal yang negatif. Kayak beberapa waktu yang lalu saya ke beberapa anak-anak yang masih SD gitu ya, ngobrol dengan mereka cerita loh. Kadang ketika mereka mau buka mau buka aplikasi di internet, baik itu YouTube dan yang lain-lain, tiba-tiba nongol nih pop up gitu Kak. Pop up-nya itu kadang pop up, mohon maaf, gambar-gambar atau mungkin ada gerakan yang mungkin tidak untuk mereka. Nah, artinya mau tidak mau nggak pakai permisi loh sekarang. Informasi masuk. Nah, kalau orang tua tidak berkomunikasi dengan mereka, mereka tidak bisa mengajarkan anaknya. Gimana kalau ada kita harus gimana dong? Ini kan sederhana ya. Kalau ada kita gimana dong? Nah, harus diapain gitu. Lihat terus boleh nggak sih? Kenapa sih kok nggak boleh? Gitu kan. Ini sebetulnya adalah tugas dari orang tua untuk mendampingi anak-anaknya. Jadi yang pertama itu komunikasi kan. Komunikasi, dialog tadi. Kedua, kita terus-menerus mau belajar teknologi. Untuk bisa mengikuti mereka, kita harus melek teknologi. Belajar teknologi memang susah-susah gampang gitu ya. Tetapi masa sih kita kalau lihat sekarang loh, oma-oma, opa-opa umurnya 70 tahun ke atas mereka masih bermedsos, bahkan mereka ada punya akun TikTok yang asik gitu ya. Artinya beliau-beliau aja bisa. Ini bukan perkara bisa atau tidak bisa gitu ya. Mau atau tidak mau kita belajar. Dan kita bisa belajar teknologi, melek teknologi. Kalau kita nggak tahu, anak sekarang itu lebih suka apa adanya. Jadi artinya ketika kita nggak tahu, tanya sama anak kita, belajar, nggak apa-apa gitu. Loh Kak, kok bisa gini sih? Gimana sih caranya? Walaupun mungkin namanya anak-anak kadang, aduh masa nggak ngerti sih, Ma ini loh, Ma ini gitu ya. Nggak sabar ya Mi. Atau kita harus gitu. Karena kan percepatan ya, mereka mikirnya tak. Sementara kita masih aduh lambreta nih kadang-kadang ikutin anak-anak. Tapi it's okay. Ini adalah bagian proses sekaligus proses belajar buat kita dan proses belajar buat anak-anak kita. Gimana sih menghadapi orang tua? Gimana sih mengelola emosi? Ini luar biasa. Oke, baik. Yang nomor 2. Kemudian yang nomor 3, yang paling penting banget tadi sudah saya singgung di nomor 2. Ajarkan anak-anak nilai-nilai atau bagaimana strategi mereka menghadapi kehidupan saat ini. Itu adalah tugas orang tua. Kenapa? Tetap yang namanya nilai-nilai agama, nilai-nilai sopan santun, nilai-nilai boleh atau tidak, bagaimana etika mereka gitu ya. Itu tetap tanggung jawab orang tua gitu. Walaupun dengan kecanggihan teknologi, mereka tetap harus punya pegangan. Supaya apa? Supaya ketika mereka surfing dengan teknologi yang macam-macam, ada pegangan buat mereka, ada landasan buat mereka. Dan itu nanti jadi patokan bagaimana sih mereka harus berperilaku, bagaimana sih mereka harus bersikap dan memilih berbagai alternatif dalam kehidupan mereka. Ternyata itu Sonora untuk persiapan dan juga pola asuh mungkin yang diajarkan anak untuk yang generasi alfa. Nah, Mimiria, saya ke pertanyaan dulu ke Ibu Suli untuk pagi hari ini. Selamat pagi Bu Suli. Apa artinya kita harus mengenal dunia anak-anak generasi alfa ini, termasuk juga belajar game-game terkini, idola-idola dunia mereka, supaya kita itu bisa melakukan pendekatan dengan mereka, Mimi? Iya, baik. Ibu Suli pertanyaannya keren banget nih, Kak Putri. Ya, benar sekali Ibu. Artinya kita nggak usah khawatir, artinya aduh banyak banget PR kita. Enggak. Tetapi paling tidak kita ini nggak kudet gitu kalau istilah anak sekarang, nggak kurang update gitu. Jadi misalnya nih sekarang,
oh sekarang ini ternyata lagi booming nih permainan-permainan apa aja sih gamenya. Kadang-kadang kita yang orang tua zaman dulu sebagian gini, udah nggak usah main game itu bikin kamu nggak pinter, jangan main game. Nah, padahal kita belum tahu gamenya ini apa, mainnya seperti apa, isinya apa gitu ya Kak. Kita kalau zaman sekarang menghadapi generasi sekarang harus tahu dulu sebelum kita melarang, pelajari dulu. Contoh, game. Ada game, misalnya ada game tentang strategi ya, strategi untuk mengalahkan musuh. Itu belajar strategi loh mereka. Bagaimana menghindar, bagaimana mereka harus memikirkan actionnya 1-2 langkah ke depan, 3 langkah ke depan seperti apa. Nah, satu kan itu belajar supaya kita bisa tahu dan bisa ngajarin anak kita dengan benar. Kalau update idola dunia apa itu sebagai informasi aja, itu gampang banget kita cari di Google gitu. Bisa atau kita ngobrol sama anak-anak, jadi kita nggak usah harus bingung mempelajari misalnya, tapi ketika ngobrol sama anak atau ikutin obrolan anak apa sih sekarang yang obrolin gitu ya, mungkin beberapa waktu yang lalu ini cewek-cewek lagi ngomongin Korea K-pop biasa, jangan kita nolak dulu walaupun kita nggak setuju. Nah, kenapa? Kalau kita kembali ke karakter, anak-anak sekarang anak-anak yang cerdas. Sehingga kalau kita ngobrol, kita harus punya reason yang tepat. Alasannya apa? Kalau zaman saya dulu dibilang, pokoknya tidak boleh. Apalagi udah orang tua pakai ini ya, pakai gaya ice-nya zoom in, zoom out ya. Masih ingat kan? Mendelik. Cenderung ke otoriter ya, Mi, dulu itu. Zaman dulu tuh kita udah harus patuh. Udah nggak usah alasannya punya enggak aja, tetapi ketika orang tua nggak ada, nah kita sering melanggar, kadang-kadang seperti itu. Jadi justru kita tahu, bener banget Bu Suli tahu aja apa yang diobrolin. Oh anakku ternyata yang cewek lagi suka K-pop, kita cari K-pop itu apa, ajak mereka ngobrol, terus kita banyak denger. Kembali lagi dengan generasi alpha itu kita harus 3D juga nih Kak, dengarkan. Bahkan kalau katanya teman-teman sekarang nggak 3D Bu, 4D. Kenapa? Dengarkan, dialog. Oh, dialog ya. 4D. Kenapa? Supaya kita tahu. Jadi kita nggak usah belajar seluruh harus kita pelajarin, bingung juga gitu ya. Tapi anak kita ngomong apa? Oh, anakku lagi seneng ini. Apa sih? Kita cari Bu Suli. Oh, ternyata dia lagi ngobrolin tentang ini. Jadi ketika kita berdialog, oke. Mau main game, saya termasuk salah satu orang tua yang sometimes ketika saya lagi longgar waktunya, anak saya main, saya nanya gitu. Saya masih punya satu anak yang masih duduk di bangku SMP gitu ya. Kalau yang kakaknya udah dewasa gitu, di bangku SMP. Kadang saya nanya, dia pengen apa sih? Kok lucu gitu ya? Karena mainannya lucu-lucu loh anak sekarang. Itu kayak apa sih? Aduh, mama dulu, Mimi dulu nggak ada loh kayak gini. Ini loh Mi. Terus ini caranya gimana? Walaupun sometimes kalau kita nanya nggak paham-paham, ada sebel-sebelnya juga gitu ya. Tapi wajar. Tapi akhirnya kayak gini. Kadang-kadang saya ikut main untuk mencoba, walaupun hasilnya dari main kita diketawain gitu ya. Karena anak-anak cepat kita itu misalnya stage 1 sampai 10. Anak-anak dari stage 1 ke 10 itu mungkin dalam waktu cuma 20 menit. Saya 20 menit masih sampai stage 2 masih mati-mati juga. Butuh perjuangan ya, Mi. Ya, akhirnya aku tahu Bu Suli, senyamannya Bu Suli yang jelas intinya kita mengikuti perkembangan mereka supaya bisa ngobrol. Supaya nanti kalau dari game itu ada yang tidak tepat, kita ngobrol ke anak itu enak. Jadi kita nggak hanya menghakimi anak tidak boleh main game. Nah, contohnya seperti itu. Keren banget Bu Suli, ikutin aja perkembangannya. Kita bisa ngobrol sama anak-anak kita bisa ngobrol sama mungkin temennya anak-anak kita. Justru ini membuka peluang untuk ngobrol santai yang itu bisa menjalin bonding dengan anak-anak kita. Ngomong-ngomong soal permainan, Mimi, saya juga mau tanya. Ini kan anak-anak generasi alpha kan suka ya dengan permainan online begitu. Nah, bagaimana kalau misalkan diterapkan ke permainan offline? Bisakah dan kira-kira apakah disesuaikan dengan permainan yang game online itu kemudian diterapkan ke game offline begitu, Mimi? Oke, kalau game online ke offline mungkin tergantung beberapa gamenya ya. Mungkin kalau yang kayak tebak gambar atau yang sederhana mungkin bisa. Masih bisa tapi ya, mungkin oke.
Mungkin ada yang tidak bisa, tetapi sebenarnya generasi sekarang tidak semenakutkan bayangan kita gitu. Walaupun mereka senang main game, tergantung lagi bagaimana pola asuh kita sebagai orang tua. Apakah kita membiarkan mereka terlarut, membiarkan mereka itu mau main game sampai jam berapa, mereka mau mandi, mau nggak main sama temennya, terserah mereka. Itu beda dengan yang kalau kita sebagai orang tua punya pola asuh mengajarkan anak itu untuk bisa mengatur, memanage. Kapan kamu bermain, kapan kamu ngobrol sama kita, kapan kamu olahraga, kapan kamu melakukan hal-hal lain di luar hal-hal yang berkaitan dengan gadget. Itu kembali ke pola asuh orang tua sebetulnya, Pak. Walaupun semaju apapun, tetapi bagaimana yang namanya kita sebagai orang tua, ya kita sebagai orang tua itu kita yang mengajarkan pada anak-anak kita. Kita ini role model. Role model anak-anak bagaimana kita memanfaatkan media sosial, memanfaatkan internet, dan bagaimana kita memanfaatkan waktu-waktu luang kita untuk beraktivitas. Artinya mungkin metode, mungkin melarang, tapi metodenya bukan melarang. Tapi lebih kalau anak-anak sekarang ini Kak ya, misalnya mereka main game. Coba kita kenali gamenya kayak apa. Karena ini ya, ada salah satu contoh nih Kak. Anak-anak lagi main game, kadang dipanggil nggak mau, nanti sebentar. Nah, kita sebagai orang tua, kalau kita frame-nya zaman dulu, kita akan belum apa-apa, udah nggak duluan nih hati. Dipanggil orang orang tua. Nah, padahal ketika kita coba tanya, kamu kenapa dek dipanggil kok tadi cuma sebentar-sebentar nggak langsung? Iya ma, ini ternyata gamenya ini game yang tidak bisa ditinggal gitu. Jadi kalau mau meninggalkan menuntaskan satu dulu. Jadi makanya waktu mama panggil aku nggak langsung datang, tapi cepat-cepat aku tuntasin baru aku ke mama. Nah artinya sebenarnya kalau kita mau memahami ini kan bukan jadi suatu masalah yang besar kan Kak ya. Tetapi kalau kita tidak mau memahami hal seperti ini, kita nggak mau cari tahu, dia nggak mau kenapa ya gitu ya. Apa benar-benar seperti pikiran kita atau memang ternyata ada hal lain. Ketika kita sudah tahu, oh artinya ketika dia sedang main game, kita bisa cari strategi. Kak, kamu lagi mau main game ya? Nanti mama minta tolong ya, mungkin ada Gojek mau nganter barang. Nanti kalau Gojeknya datang kamu ambil ya. Oh oke ma, kalau gitu aku main gamenya nanti aja deh, tunggu Gojeknya mama datang. Nah artinya di situ bisa terjadi yang namanya saling memahami Kak. Jadi nggak semata-mata kita ngejudge bahwa main game itu nggak oke atau anak-anak kita nggak peduli. Oke, baik. Mimi, ini juga ada pertanyaan dari Ibu Hana. Bagaimana memberikan pola pengasuhan generasi alpha yang berkebutuhan khusus nih Mimi? Dan bagaimana pendekatannya apabila anak ini paham tentang gadget? Ya, baik Ibu Hana. Untuk anak-anak berkebutuhan khusus ini jenisnya banyak ya. Jadi kita mesti lihat berkebutuhan khusus yang mana dulu gitu. Ada berkebutuhan khusus yang berkaitan dengan perilaku, dengan kognitif gitu ya, dengan mental dan sebagainya. Jadi ini kita cari dulu. Tetapi pada intinya sebetulnya hampir sama Ibu Hana ya, hampir sama dengan yang lainnya. Bagaimana peran kita sebagai orang tua memanage, mengatur. Kalau kita sudah bisa mengajarkan anak memanage dari awal sejak dini, mudah-mudahan ini akan membantu kita sehingga kita nggak di tengah-tengah ngajarin itu bukan nggak bisa, tapi effort kita harus lebih besar, usaha kita, energinya yang dikeluarkan harus lebih besar. Ini ada contoh, saya pernah ada orang tua yang konsultasi, ini Kak Putri, Bu Hana, konsultasi nih, anaknya kebutuhan khusus. Nah anak ini sudah dikasih dari awal itu mau makan gadget, mau ini gadget, hingga semakin dia besar, dia itu sudah terpola bahwa oh saya mau makan harus gadget, saya mau ini harus gadget. Begitu dia gadgetnya nggak dikasih, dia marah. Nah ini kan ketika kecil pada saat pembiasaan tidak terasa, anaknya ketika udah di usia 8 tahun tiba-tiba anaknya kalau dilarang marah kayak gitu. Wah itu kan effortnya luar biasa, bisa ya. Tetapi tetap saja alangkah baiknya pola asuh itu dimulai sedini mungkin. Jadi kalau punya anak yang berkebutuhan khusus maupun tidak, tergantung bagaimana orang tua mengajarkan.
kapan screen time-nya mereka, kapan mereka boleh main. Dan untuk anak-anak sekarang, mungkin kalau saya lebih setuju mengajarkan anak-anak itu bukan melarang, Kak Putri, bukan melarang Bu Hana, tetapi kita memberikan alternatif kegiatan yang lain. Misalnya nih, anak hari ini di rumah, dari tadi loh Bu abis mandi main game aja. Kita menyalahkan anak, tapi coba kita balik ke kita. Emangnya kita udah ngasih dia belum sih alternatif kegiatan lain selain main game? Alternatif kegiatan yang mengasikkan. Nah, ini yang perlu jadi tanda tanya. Karena anak-anak itu kadang-kadang terbentuk polanya adalah karena sikap kita sendiri sebagai orang tua yang terlanjur membiarkan. Jadi tidak melarang, tapi kita set, oke, adik mau main, boleh mainnya nanti pulang sekolah ya. Habis mandi, istirahat, boleh main sebentar. Oh iya, tapi nanti jam sekian ada les berenang loh, nanti kita berenang ya. Jadi anak-anak juga tidak merasa dirinya dilarang-larang terlalu banyak, Kak Putri, Wahana. Tapi anak-anak diajarkan untuk punya alternatif yang lain. Demikian juga dengan anak berkebutuhan khusus. Jadi kita evaluasi polanya kemarin gimana. Kalau sudah, kita lakukan perubahan secara bertahap. Kalau memang sekarang udah terlanjur, saya sudah terlanjur susah. Nah, kenalkan anak dengan berbagai kegiatan yang menyenangkan. Perubahan itu tidak enak. Jadi kadang-kadang wajar ada nangis-nangisnya, ada ngambek-ngambeknya, ada marah-marahnya. Tetapi bagaimana kita konsisten dan secara bertahap ya, pelan-pelan. Tentunya nggak langsung tiba-tiba jegrek, tidak boleh gitu. Karena kembali lagi ke kita nih sebagai orang tua, Kak Putri, mungkin Bu Hana juga, Bu Suli, kita semua ya. Kita sendiri nih dalam satu hari megang HP atau megang gadget berapa lama? Saya tanya. Bisa berjam-jam. 1 jam aja kadang betah ya Mimi. Jujur saja. 1 jam dalam satu hari dari bangun pagi sampai mau tidur. Berapa lama kira-kira megangnya? Kalau di total juga lebih dari 1 jam itu Mimi, bisa sampai 2 jam bahkan 3 jam. Kalau di total ya secara keseluruhan begitu Mimi. Karena dikit-dikit handphone, dikit-dikit ngecek WhatsApp, Instagram. Kayak gitu Mimi. Kadang-kadang itu buat stalking atau kita mungkin lihat drama Korea dan sebagainya. Betul. Itu kita, ayo jujurnya. Kalau kita mau jujur lebih pada diri kita sendiri sebagai orang tua sebetulnya juga banyak loh screen time-nya gitu. Artinya ketika kita sendiri mencoba, kita nggak ada kegiatan, nggak ngapa-ngapain di rumah nih sekarang. Coba kira-kira apa yang kita lakukan saat ini? Kalau nggak ada gadget, shopping online gitu ya, nyapa yang lain, lihat drakor dan sebagainya. Artinya itu adalah hal yang terjadi juga pada orang dewasa. Sehingga kalau kita ada anak-anak, kita ngajarin screen time, kita juga harus satu jadi role model. Kedua, ajarkan anak mengelola dan beri alternatif kegiatan. Begitu Kak, mudah-mudahan membantu Ibu Hana. Terima kasih pertanyaan Ibu Hana. Kemudian saya pilihkan lagi Mimi untuk pertanyaan lagi dari pendengar. Ada Ibu Asih. Mimi, bagaimana menjembatani antara generasi kami X, Y dengan generasi Alpha yang mana ada beberapa hal kekinian yang kami tidak menyukainya dan tidak bisa mengikutinya, padahal itu sangat populer dan tren di kalangan generasi Alpha. Oke, benar banget. Iya, terima kasih Ibu Asih, ini keren banget nih, kayaknya pertanyaan semua ya, dan saya juga pernah mengalami gitu sebagai orang tua. Ya Bu Asih, memang kita di generasi sebelumnya ya, generasi milenial, generasi X, apalagi ke atas nih eyang-eyangnya, opa-omanya. Baby boomers mungkin ya. Nah, baby boomers. Memang yang namanya generation gap itu adalah hal yang wajar. Pasti ada. Kita dengan orang tua kita, kalau kita mau flashback, tetap ada perbedaannya gitu. Menurut kita nggak apa-apa, kadang-kadang, kenapa sih mah teman-temanku gaul? Misalnya kita zaman SMP 2, emang nggak boleh aku pergi-pergi? Enggak, pokoknya nggak boleh, kamu jam 9 harus pulang. Perginya cuma weekend aja. Nah, tetap ada yang namanya generation gap, termasuk dari XY ke Alpha. Nggak apa-apa, ke generasi Z dan generasi Alpha. Nah, seperti tadi, tipsnya adalah untuk generasi Alpha, generasi Z ya, kita ngobrol dulu sebelum kita ngejudge, cari tahu dulu apa itu. Nah, kalau kita nggak suka nggak apa-apa, karena kita sebagai orang tua, kita ini yang mengajarkan mana yang boleh dan tidak, mana yang kamu oke dan tidak.
Jadi, tapi sebelum kita melarang, selami dulu, cari tahu dulu, kemudian kasih alasannya dia ke anak kita. Kasih, misalnya nih, kita tahu ada K-pop nih, ada beberapa orang tua nggak suka. K-popnya kok gitu sih, mereka loh, masa cowok-cowoknya halus-halus gitu, misalnya, karena kita dulu trennya kalau cowok itu yang gahar gitu. Nah, nggak apa-apa. Kita ajak-ajak, Dek, kamu suka Korea, suka apa? Nah, dia akan menyebutkan sukanya. Karena kenapa dia kok suka itu? Asik mah, soalnya lagunya enak, misalnya. Soalnya orangnya cakep-cakep. Nah, kita kan akan bisa tahu nih friendnya, oh anak itu. Selain itu apa, Dek? Terus menurutmu gimana? Contoh nih, BTS. Oh iya, nih anggota BTS itu yang namanya Red Monster itu nih. Keren, dia bahasa Inggrisnya oke. Paling pinter nih mereka kalau bahasa Inggris bisa dibanding teman-temannya. Nah, artinya kita menangkap apa sih hal-hal positif dan apa hal negatifnya berdasarkan dari apa yang anak kita. Nah, walaupun misalnya kita nggak suka nih sama Korea, kita bisa dialog. Ya Kak ya. Satu sisi bagus sih mereka pinter, mereka mau berusaha. Kalau menurut temannya gitu oke nggak sih Kak? Justru kita ajak dialog hal yang menurut kita kurang pas. Nah dari situ kita bisa ngobrol dan kita bisa apresiasi mereka. Benar-benar Kak, Mama juga setuju. Atau kalau kita tidak setuju sampaikan dari dialog itu. Jadi sambil berdialog, nggak setujunya kalau zaman sekarang ke anak-anak ya itu bukan lagi anak-anak yang sudah bisa berdialog ya Bu, artinya anak-anak yang sudah memasuki usia SD ke atas, apalagi SD kelas besar yang pemahamannya kita udah bisa berkomunikasi dua arah gitu ya. Beda sama anak yang masih kecil-kecil, dialognya segala macamnya kita masih sederhana. Tapi kepada anak-anak yang sudah SD ke atas, justru kita harus banyak berdialog. Semakin besar anak, semakin banyak kita harus berdialog. Berdialognya bukan lagi kita sebagai orang tua di atas, anak di bawah, tidak ya. Kalau kita di atas, kamu harus begini, harus begitu. Gitu. Tetapi ketika kita berdampingan, dia di samping kita ngobrol, berbicara as a friend iya, tetapi aturan-aturan harus sebagai orang tua. Jadi saya kalau bilang, bukan orang tua sebagai teman, orang tua rasa teman. Artinya orang tua tetap dengan otoritasnya sebagai orang tua, tetapi kita sebagai orang tua bisa ngobrol, bisa sharing seperti anak kita dengan anak kita sebagai teman. Tapi nilai-nilai apa yang harus, apa yang boleh, apa yang tidak, itu harus tetap dalam kendali orang tua. Baik. Begitu. Jadi caranya kita harus mau belajar, emang. Kita belajar generasi alpha seperti apa. Kalau ada yang nggak pas sama kita, dialog dulu. Kita mau melarang nggak apa-apa, tetapi kita punya alasan yang jelas. Dan lebih oke-nya lagi sih kalau saya mengajarkan anak-anak ya, dengan teman-teman kita mensosialisasikan itu adalah belajari anak dengan konsekuensi. Bukan hanya sekedar nggak boleh ini, nggak boleh itu. Dek, kalau kamu melakukan hal ini, kamu akan punya konsekuensi dimarahi teman-temanmu, dijauhi teman-temanmu. Tetapi kalau kamu tidak melakukan, kamu berbuat yang baik, kamu akan dapat konsekuensi disukai oleh teman-teman. Nah, ini justru sebagai orang tua di generasi kita itu tetap perlu ajarkan anak-anak. Kenapa Bu Asi, Bu Hana dan mungkin juga Bu Suli harus diajarkan? Kenapa Bu Suli juga ya? Karena tantangan anak-anak kita sekarang lebih luar biasa. Kita nggak selamanya 24 jam bisa dampingin mereka, ya kan? Justru kalau sayang sama anak, siapkan anak untuk bisa nanti mereka mandiri. Sedini mungkin bisa. Apa yang Ibu Asi bilang, kita harus kenali mereka itu oke banget dan harus dilakukan. Kalau tidak setuju tidak apa-apa, tapi cara untuk menyampaikannya mungkin seperti yang tadi saya share contoh-contohnya. Tapi Ibu bisa memodifikasi sendiri gitu ya. Bagaimana cara kira-kira yang nyaman Ibu berdialog dengan anak-anak. Baik, terima kasih pertanyaan dari beberapa pendengar yang sudah masuk ya di via WhatsApp. Dan sekarang gak terasa nih Mimi udah di jam 11 siang. Ternyata obrolan kita seru banget ngobrolin seputar membesarkan generasi alpha. Closing statementnya apa nih Mimi? Ya, jadi closing statementnya mungkin tadi berkaitan dengan pola asuh ya. Kita mengenal 4 pola asuh biasanya yang sering dipakai itu ada authoritative parenting, otoritas, permisif, ataupun pengabaian atau neglect gitu ya. Tapi memang
yang sering dipakai untuk menghadapi generasi sekarang, dan kita sering pakai itu dan dianggap yang paling memungkinkan saat ini itu adalah authoritative parenting. Artinya adalah bagaimana kita sebagai orang tua tetap sebagai orang tua, tetapi memberikan kesempatan pada anak untuk berdialog, untuk ngobrol, memberikan kesempatan anak untuk belajar mandiri. Ini adalah pola asuh yang kita perlukan untuk bisa mendampingi anak-anak di generasi alfa. Nggak usah khawatir menghadapi generasi kita, karena kita sebagai orang tua nggak ada yang sempurna ya Kak Putri ya, nggak ada yang sempurna. Kita belajar terus, kita cari ilmunya dan dampingi anak-anak kita. Tentu saja dengan ilmu yang kita punya. Kita harus tetap update untuk anak-anak kita. Kita belajar bagaimana mengenal mereka, sekaligus jangan lupa mengajarkan mereka punya strategi baik menghadapi perkembangan zaman. Oke, baik. Terima kasih Ibu Asteria R. Saroinsong, SPSI, psikolog klinis. Dan sahabat Sonora, masih ada informasi terakhir nih sahabat Sonora yang saya berikan untuk Anda semuanya. Hai dear, karena berbagai tuntutan kita mungkin lebih terbiasa untuk mengesampingkan emosi negatif yang dirasakan dan lupa bahwa kita sudah menabung perasaan yang tidak diproses. Tabungan emosi negatif yang sudah ditumpuk dalam waktu lama dapat menjadi racun bagi diri kita sendiri. Bagaimana cara berlatih dan untuk detoksifikasi emosi negatif yang sudah lama disimpan, sahabat Sonora? Dengarkan sharing yang akan dibawakan psikolog klinis Dr. Anda Astrid Regina Sapi yang dilanjutkan dengan sesi kelas yoga detoksifikasi emosi yang nanti akan dipandu bersama dengan Kak Ariwau dari Yoga Manja. Yoga Special Class Detoksifikasi Emosi ini hari Kamis 22 September 2022, acaranya jam 4 sore sampai dengan jam 6 petang. Energetic Power Yoga Surabaya at Energetic Power Yoga Royal Resident Harewood B9 sampai 86 Surabaya. Investment Rp234.000 per orang. Get special rate for group of 3. Goodie bag for every participant. Win special giveaway dan sponsored by @ladang5.id @sharingoil. Terima kasih sahabat Sonora, dan tentunya pendaftaran sekali lagi ya bisa langsung aja di tinurl.com/daftaryoga. Pendaftaran di tinurl.com/daftaryoga. Terima kasih sekali lagi untuk sahabat Sonora yang sudah berpartisipasi, yang sudah menyimak di program Harmoni Keluarga bersama dengan Dear Astrid untuk hari ini. Sekali lagi terima kasih Mimi Ria. Kita ketemu lagi di lain kesempatan Mimi Ria. Salam sehat selalu. Oke sahabat Sonora, saya Vina Putri pamit. Terima kasih kebersamanya. Selamat melanjutkan aktivitas Anda dan salam sehat. Sonora Pagi masih bersama saya Rara Kalesaran sampai dengan jam 10 nanti. Saya mau sapa dulu deh sahabat Sonora yang ada di jaringan KG Radio Network yang ada di Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Purwokerto, Solo, Surabaya, Hai Bali, Lampung, Medan, Palembang, Pangkal Pinang dan juga Pontianak. Dari Ladam kembali menemani aktivitas pagi Anda dalam program Smart Business Today. Seperti biasa, rangkuman informasi ringan terpilih dari dunia ekonomi, keuangan dan juga bisnis baik dalam dan luar negeri telah kami siapkan untuk menemani aktivitas Anda. Sambil menemani Anda istirahat siang jam 12 sampai dengan jam 2 siang ini, bersama dengan saya Theodora Mayang akan menemani Anda di AMKM. Anda meminta, kami memutar. Baik, kami laporkan sahabat Sonora informasi lalu lintas untuk siang hari ini. Lalu lintas di Tol Jor PIK arah Kembangan terpantau padat, kemudian disampaikan Mampang Perapatan menuju Buncit Raya macet, sebaliknya ramai lancar. Berikutnya lalu lintas Gerbang Tol Cikupa arah Serang terpantau padat, antrian terjadi kepadatan arah Merak. Dan sahabat Sonora yang ingin berbagi informasi lalu lintas dan juga cuaca, silakan untuk menyampaikan melalui line SMS atau WhatsApp. Show you! Sudah balik lagi di jam 3 teman Motion. Stay clean, stay healthy, and stay happy with Motion 97.5. Bersama kita jaga protokol kesehatan dengan menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Halo Smart Listeners, dimanapun Anda berada, saya Tasya Rustama menemani Anda dalam program Smart Emotion. Bagaimana kabar Anda di hari ini? Apakah semua berjalan dengan baik atau justru sebaliknya? Tapi semoga saja itu tidak menyurutkan Anda ya untuk tetap antusias mengikuti program Smart Emotion di hari ini. Karena Smart Listeners, hari ini pembicaraan kami akan sangat menarik.